Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom. Tak terasa ya, minggu depan kita sudah mau kembali merayakan Natal. Tak terasa juga pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun. Natal di mana pandemi ini pasti sangat terasa berbeda dibandingkan dengan Natal-Natal sebelum pandemi. Penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita mengerti bahwa sesungguhnya Natal bukanlah sekedar perayaan dan pesta pora saja, tetapi peristiwa Natal adalah karya agung Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan putranya untuk menjadi juru selamat manusia yang penuh dengan keterbatasan. Mari kita sambut Dia dengan menyanyikan sebuah pujian seorang anak telah lahir. Lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali ayat hafalan untuk minggu ini.
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita bacakan kembali bersama-sama Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat malam, puji Tuhan, kemurahan Tuhan tidak berkesudahan. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami membutuhkan pencerahan daripadamu, karena pencerahan daripadamu membangun kerohanian kami, tapi pencerahan dari manusia bisa membuat kami bingung dan pusing. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberkati yang mendengarkan, Tuhan memberkati yang menyampaikan, dan kami mohon Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Kami tahu jikalau ada dosa, ya Tuhan, Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan leluasa. Oleh karena itu kami mohon darah Yesus yang berkuasa menyucikan hati kami. Tuhan, tolong waktu yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami ingin Engkau saja yang berkata-kata ya Tuhan. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 5 dua kali. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mengenai kedatangan Kristus kedua kali,
pasti terjadi. Mengapa? Karena apa yang dikatakan Alkitab kira-kira sekitar 80% sudah terjadi ya. Karena memang firman Tuhan itu iya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan kekal adanya. Mengenai kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi makin tambah hari tambah banyak bencana, baik bencana alam maupun bencana di luar bencana alam. Selain daripada itu, kemuliaan Tuhan Allah kita makin nyata. Pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, jadi ada yang bersuka, yang sudah memang benar-benar siap untuk kedatangannya. Tetapi ada jeritan, ada tangisan selama-lamanya. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan, waktu Tuhan hukumkan dunia. Lalu apakah yang wajib kita perbuat? Di dalam menjelang kedatangan Tuhan Yesus, di dalam bagian ini dikatakan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang apakah yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Kristus kedua kali? Di antaranya bersedia. Bersedia untuk kedatangan Kristus kedua kali. Kita harus taat firman Tuhan. Jadi tekun firman Tuhan yang mana? Ya, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita juga harus tekun. Bukan sekali-kali taat, tetapi selamanya. Bukan kepada firman Tuhan yang enak didengar, tetapi firman Tuhan yang keras sekalipun. Memang kadang-kadang firman Tuhan begitu manis, lebih manis daripada madu. Tetapi ingat, firman Tuhan juga ada kalanya bagaikan pedang bermata dua, terutama kalau kita terus-menerus bebal, firman Tuhan juga akan keras pada kita. Tapi ingat, bukan Tuhan membenci kita, tetapi untuk sayang kepada kita, supaya kita termasuk orang-orang yang pada saat kedatangannya bukan mendapatkan hukuman, tetapi bersama-sama mendapatkan cipratan kemuliaan daripada Tuhan. Lalu kita juga mohon bersedia untuk peka akan suara Roh Kudus. Dengan peka suara Roh Kudus, kita bisa membedakan apa yang ada terjadi di dalam pikiran dan hati kita. Apakah itu pikiran kita? Apakah itu suara setan? Apakah itu suara Tuhan? Bagi kita lama-kelamaan, kalau memang kita rindu berdekat kepadanya, kita bisa mampu untuk membedakan untuk suara Tuhan, suara iblis, dan suara hati kita sendiri. Lalu tolong mimpi dan pengalaman kita yang sangat ajaib sekalipun, yang sangat aduhai sekalipun, tolong tidak dijadikan patokan, apalagi bertentangan dengan firman Tuhan. Patokan hidup kita yang berkenan pada Tuhan di dalam hidup kita berkenan pada Tuhan, di dalam kita menyatakan siap untuk bertemu dengan Tuhan, hanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, karena Allah sendiri yang menjadi pengarangnya. Lalu kita juga di dalam hal menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, kita juga harus bekerja dengan tanggung jawab. Bekerja selain mengabarkan Injil, selain bekerja mengajarkan Injil, kita juga tanggung jawab di bidang di apa saja, di mana Tuhan tetapkan. Baik di rumah, di kantor, dan di mana saja. Kita harus berkarya untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi di dalam hal ini bekerja di dalam untuk melayani Tuhan bukan sekedar mengabarkan Injil. Mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena itu jeritan dari atas. Itu adalah amanat agung dari Tuhan kita sendiri, di mana itu berlaku bukan untuk hamba Tuhan, tetapi untuk setiap kita yang sudah menjadi murid Kristus, di mana kita juga tahu kita harus menjadikan orang yang Tuhan percayakan pada kita menjadi muridnya dengan talenta kita masing-masing. Lalu kita juga ingat jeritan selain dari atas, yaitu amanat agung, jeritan dari dalam yaitu dari neraka. Betapa panasnya di sana, betapa orang yang pernah orang yang kaya itu yang masuk ke dalam
neraka itu mengatakan, tolong berikan setetes air, menyatakan suatu penderitaan. Biarlah hal itu mendorong kepada kita betapa kita berusaha dengan kekuatan Tuhan mengurangi penduduk neraka. Tapi dengan kekuatan Tuhan, biarlah Tuhan memakai kita mampu mengekspor orang dari calon neraka pindah menjadi ke surga. Itu hanya dengan kekuatan Tuhan. Jikalau ada orang bisa percaya pada Tuhan Yesus, tolong, bukan jasa kita. Memang kita harus mempersiapkan diri dengan sebanyak mungkin metode penginjilan. Dan kalau boleh beberapa bagian kita harus hafalkan. Tetapi yang membuat mereka percaya bukan kita hafal akan ayat hafalan itu atau kita punya cara berbicara yang baik. Tetapi ingat, itu adalah kuasa Roh Kudus dan Allah yang menarik mereka. Jadi kita sekedar alat. Jasa kita sama sekali tidak ada. Itu karya Roh Kudus. Jadi seseorang bisa selamat adalah karya Roh Kudus. Kita menjadi alatnya yang berkenan pada Tuhan. Lalu ingat juga jeritan dari jauh, jeritan dari Makedonia. Mereka yang belum mendengarkan Injil, mereka butuh, mereka berteriak, tolong kami. Lalu kita juga tidak boleh menutup telinga. Biarlah kita minta kepekaan. Lalu di dalam keadaan COVID ini kita bisa berusaha dengan WA, walaupun memang mungkin lama ya hasilnya. Biarlah masalah hasil kita tidak pikirkan. Masalah hasil itu urusan Tuhan. Masalah kita sungguh tidak, terbeban tidak akan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi kita tidak memikirkan hasil atau tidak memikirkan lamanya orang itu kita bimbing ya. Lalu diantaranya jeritan dari hati kita sendiri. Apakah kita yang sudah mendapatkan kebebasan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita yang sudah dimerdekakan, apakah kita tega jeritan orang yang belum diselamatkan? Biarlah hati kita peka akan hal ini. Lalu kita juga menjelang kedatangan Kristus kedua kali berjaga-jaga. Seperti apa kita berjaga-jaga? Seperti hamba yang menantikan Tuhannya, di mana Tuhannya tidak tahu kapan datangnya, tetapi hamba yang baik akan berjaga-jaga. Jauhkanlah kita menjadi 5 gadis yang bodoh, yang tidak bersedia, tapi biarlah kita bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Lalu biarlah kita juga bagaikan aparat keamanan yang bertanggung jawab, yang berjaga-jaga dengan berusaha selalu waspada, atau bagaikan seorang penjaga gawang yang mantap, yang mahir, yang membuat bola musuh tidak bisa masuk ke gawang kita. Ya, biarlah hal ini mendorong pada kita harus melebihi daripada mereka. Lalu yang terakhir, biarlah kita juga menjelang kedatangan Kristus kedua kali makin berdoa. Kenapa kita harus makin berdoa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kesejahteraan kota, kesejahteraan negara, itu kita harus bertanggung jawab di mana kita ada. Berarti kita harus dengan tekun mendoakan keselamatan jiwa penduduk Indonesia, siapapun mereka, karena jiwa mereka berharga di mata Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menebus kita, apakah kita layak mendapatkan penebusan Tuhan? Apakah kita layak menjadi anak-anaknya? Sekali-kali tidak. Kita pun berdosa, kita banyak, pikiran kita jahat, hati kita juga sering jahat. Jadi kita sekarang sudah menjadi anaknya bukan karena kita lebih baik, itu semata-mata anugerahnya. Biarlah hal ini mendorong pada kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kesejahteraan kota di mana atau negara di mana kita adalah tanggung jawab kita. Biarlah kita tekun berdoa, apalagi setelah kita tahu banyak masalah makin banyak, baik bencana alam maupun masalah manusia yang makin jahat, manusia makin bejat, manusia makin hidupnya seperti setan, tidak ada rasa kasihan, makin kejam, makin tidak peduli, dan kita mendengar berita-berita yang berhubungan dengan amoral makin meningkat ya. Biarlah hal itu mendorong kita makin semangat berdoa. Walaupun ada beberapa doa seperti Tuhan tidak menjawabnya, bukan tidak menjawabnya,
Tuhan menjawabnya, tapi Tuhan ingin kita tekun. Dan mungkin kalau Tuhan segera menjawab, kemungkinan kita sombong rohani. Jasa saya berdoa loh, padahal tidak ada jasa kita di dalam doa. Sudah serayaknya kita berdoa, karena kala kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menjadi rekan kerjanya. Di antara rekan kerjanya, jelas diantaranya mendoakan sebanyak mungkin orang. Jadi walaupun kita bukan pendeta, walaupun kita bukan hamba Tuhan, sudah selayaknya kita tekun berdoa. Kita juga ingat, dengan kita berdoa, kita menjadi saluran berkat. Dan makin kita tekun berdoa, walaupun doa kita belum dijawab, kita akan makin merasakan kuasanya Allah. Kita akan makin merasakan, kita memang tidak terlalu diberkati secara materi, tetapi kita akan merasakan, benar-benar Tuhan memberkati kita secara rohani. Biarlah menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita tidak tahu karena Dia datang bagaikan pencuri. Biarlah kita ingat, kita harus bersedia, harus bekerja, yaitu diantaranya mengabarkan Injil, harus berjaga-jaga dan berdoa dengan tekun. Jangan sekali-kali semangat lalu setelah itu melempem. Pada saat apakah saya tidak pernah melempem? Pernah. Tetapi dengan puji Tuhan, Roh Kudus menggerakkan, saat rohani saya melempem, saya segera memperbaiki dan minta kekuatan Tuhan. Tuhan bangunkan lagi saya, bakar lagi saya, pakailah saya, bakarlah saya, dan biarlah melalui saya nama Tuhan dipermuliakan. Nama saya makin tidak dikenal, tidak apa-apa. Yang penting memang Kristus yang harus makin bertambah. Saya ingin hidup saya seperti Yohanes Pembaptis, yaitu biar nama Tuhan ditinggikan, tetapi nama saya tidak ditinggikan. Mari kita berdoa dan kita mohon kita menjadi sisa hidup kita makin menjadi garam dan terang yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kami hidup makin lama, makin hati-hati ya Tuhan. Karena kedatangan Kristus kedua kali akan datang. Walaupun kami tidak tahu apa yang kapan datang. Tapi biarlah kami selalu bersedia sehingga tak kala Engkau tiba-tiba datang, kami juga ya Tuhan tidak ketinggalan. Yaitu dengan cara hidup kami juga mengabarkan Injil dan bekerja di mana kami berada dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga kami juga makin berjaga-jaga dengan hidup makin membenci dosa. Demikian juga siap ya Tuhan, siap sedia melakukan segala sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Dan kami juga biarlah di saat menjelang kedatangan Kristus kedua kali, jauhkan kami bosan berdoa ya Tuhan. Karena ada beberapa doa yang bertahun-tahun kelihatannya belum ada hasilnya, belum ada titik terangnya. Di antaranya keselamatan jiwa orang-orang, keluarga inti, keluarga besar, sahabat kami, teman-teman kami, atau guru-guru yang pernah mengajarkan kami. Tuhan, ada yang makin keras, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hasilnya kami serahkan kepadamu. Tuhan, pakailah anak-anak-Mu di mana-mana tempat menjelang akhir zaman, makin berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami menjadi garam dan terang yang berfungsi. Jangan sampai kami diinjak-injak orang dan nama Tuhan bukan dipermuliakan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk renungan firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari di depan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Saat pada
Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ambillah posisi yang paling nyaman dan rileks. Boleh duduk ataupun berlutut bersama-sama dengan anggota keluarga. Kita nikmati hadirat Allah. Dia yang paling mengerti isi hati engkau dan saya. Mari kita berdiam sejenak dan fokus kepada Tuhan. Kemanakah kami dapat mencari kasih sejati? Kemanakah kami harus berseru saat badai kehidupan datang silih berganti? Yang kami tahu, hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi yang entah kapan akan berakhir, Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk terus berstrategi, menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dan roda ekonomi. Tuhan juga berkati untuk setiap individunya untuk dapat memimpin dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati kami di tengah-tengah situasi alam yang tidak menentu di beberapa daerah. Terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan bencana lain. Tuhan berkati agar setiap pihak terkait dapat sigap dalam penanggulangan bencana dan tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Berkati kami ya Tuhan, berkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, kita doakan untuk pandemi COVID-19 dan perkembangan mutasi varian-varian barunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan memohon penyertaan Tuhan di tengah-tengah bermunculan virus-virus mutasi varian baru. Yang terakhir kami dengar adalah varian Omikron, cukup mengkhawatirkan Tuhan, di mana beberapa negara telah terjadi gelombang pandemi ketiga dan keempat akibat virus Omikron ini. Tuhan berkati untuk setiap pemimpin negara agar dapat berhikmat untuk dapat mengatasi pandemi berdasarkan situasi di negaranya. Tuhan juga berkati untuk penyebaran vaksin yang merata, terutama vaksin di negara terbelakang. Mohon Tuhan juga memberikan kekuatan untuk para medis untuk dapat merawat dengan sabar pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Mohon Tuhan juga memberikan hikmat kepada ilmuwan untuk dapat menemukan obat-obat yang digunakan. Terlebih Tuhan, tolong agar kekhawatiran kami ini tidak melebihi kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk acara Natal di seluruh dunia.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk menyerahkan perayaan Natal yang akan diadakan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk situasi dan keamanan menjelang ibadah Natal, agar kami anak-anak-Mu dapat beribadah dengan tenang, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang mencoba membuat kekacauan. Biarlah di tengah dunia yang gelap, kami setiap orang percaya dapat menjadi terang kecil yang bercahaya, menerangi hati sekitar kami yang membutuhkan terang. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasihan, yang memberikan makan kepada mereka yang lapar, memberikan minum kepada mereka yang haus, memberikan pakaian kepada mereka yang kedinginan, memberikan tumpangan kepada mereka yang tersesat. Berikanlah kami hati yang rindu untuk menemukan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk 3 pokok doa berikutnya, mari kita sama-sama buka suara untuk berdoa. Bapak Ibu boleh bergandengan tangan atau merangkul dengan anggota keluarga Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu juga boleh bergantian dalam memimpin doa syafaat di dalam keluarga. Pokok doa yang keempat, mari kita doakan untuk keluarga besar kita, GKI Kanaan. Kita doakan untuk hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi. Mohon Tuhan memberikan hikmat untuk pengurus gereja Tuhan, di mana kerohanian kita boleh bertumbuh. Saudara boleh menyebutkan satu persatu nama hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi yang saudara ketahui di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat, saudara, sahabat, orang yang kita kenal yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera. Mohon Tuhan juga memberikan kita kepekaan untuk dapat menolong kebutuhan mereka. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan nama mereka satu persatu di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Yang terakhir, mari kita kilas balik sejenak atas apa yang sudah terjadi di kehidupan pribadi kita, mulai dari Januari 2021 sampai dengan hari ini.
Apakah ada momen yang Tuhan izinkan terjadi pada kita dan keluarga sepanjang tahun ini? Apakah itu kesehatan, pernikahan, kelahiran anak ataupun kelahiran cucu, mendapatkan pekerjaan baru, lulus sekolah, lulus kuliah, pekerjaan, bisnis, dan roda ekonomi keluarga berjalan dengan lancar. Atau tahun ini kita atau anggota keluarga kita mengalami sakit penyakit. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Atau tahun ini hubungan kita sedang tidak baik dengan pasangan, dengan anak ataupun saudara. Roda ekonomi tidak berjalan lancar, ataupun lainnya. Mari, apapun situasinya, kita mengkhususkan doa ini untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2021 untuk setiap momen kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Kami tahu Engkau menjaga dan memelihara kami. Kami menyerahkan hari-hari kami di depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah kembali berada di penghujung tahun 2021. Dan hari ini adalah persekutuan doa terakhir di tahun 2021. Sampai jumpa di persekutuan doa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.